Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Bagaimana konsep dan solusi di dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bersama tentang pemanasan global, hari ini secara lebih luas kita akan bersama-sama mencermati pencemaran lingkungan dalam pengertian yang lebih luas lagi, lebih mendalam. Nah, sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar air sungai yang masih bisa dipergunakan sebagai sumber air minum. Memang tentu untuk mencari sungai yang seperti ini di masa sekarang cukup sulit ya. Kecuali kalau masih di daerah pedalaman ya. Kalau di Jawa ini mungkin di daerah-daerah dataran tinggi. Kalau di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, nah ini relatif masih lebih banyak ditemukan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sungai berikut ini. Nah, mengapa berbahaya jika air sungai ini kita minum langsung? Ya, betul. Karena ke dalam badan air sungai ini telah dimasukkan limbah. Kalau kita lihat ini sepertinya limbah dari pabrik ya, yang dibuang ke badan sungai. Sebetulnya seperti ini sangat dilarang. Mestinya sebelum air limbah masuk ke dalam badan sungai haruslah mendapatkan perlakuan penjernihan lebih dahulu. Sehingga air yang dimasukkan ke dalam badan air sungai itu sudah jernih dan air sungai dapat tetap dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Dari gambar yang bawah menunjukkan bahwa air sungai telah tercemar. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan pencemaran itu? Coba kita perhatikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kondisi air sungai sebelum dimasuki pencemar? Coba kita lihat ke atas. Ini adalah air sungai sebelum dimasuki zat pencemar. Ya, air sungainya masih tampak alami, bahkan bisa kita rebus dan bisa diminum. Kemudian yang kedua, bagaimana fungsi setelah suatu lingkungan alami dimasuki oleh benda asing? Kenapa berubah? Kita lihat di gambar kedua. Kenapa air sungai ini menjadi berubah? Yang fungsinya mestinya dari sungai bisa langsung kita olah sebagai bahan air minum, tetapi tidak bisa lagi diolah. Karena banyak zat-zat yang mestinya tidak ada di dalam air sungai itu menjadi ada. Itu benda-benda asing yang mungkin berbahaya bagi kita. Bahkan makhluk hidup yang ada di dalam sungai ini tentunya juga terganggu. Ikan, kepiting, kura-kura, buaya. Ini kehidupannya menjadi terancam. Yang ketiga, jadi apa yang dimaksud lingkungan yang tercemar? Kalau kita bandingkan gambar 1 dan gambar 2, jelas bahwa lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang
sudah dimasuki oleh benda asing, atau definisinya yaitu berubahnya suatu lingkungan akibat masuk atau dimasukkannya komponen lain ke dalam suatu lingkungan sehingga lingkungan itu berubah dari peruntukan secara alaminya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pencemaran. Kemudian, kira-kira apa ya penyebab-penyebab pencemaran itu? Coba kita lihat. Foto ini menunjukkan ada 3 gambar. Gambar yang paling kiri adalah gambar pencemaran apa ini? Ya, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi di sini karena apa? Letusan gunung berapi. Kalian tahu bahwa ketika gunung berapi meletus, ini ya gambar ini, maka debu, asap-asap beracun bisa keluar dari letusan tersebut. Nah, debu ini akan membuat lingkungan sekitarnya menjadi berubah. Kita pun harus memakai masker ya. Kemudian gas-gas beracun juga sangat berbahaya, maka mungkin banyak kematian di daerah letusan gunung berapi karena hewan-hewan itu menghirup gas beracun. Kemudian gambar yang tengah jelas ini ya, ini yang lagi viral di pantai utara, yaitu banjir. Kenapa banjir dimasukkan ke dalam penyebab alami pencemaran? Ya, banjir memang sulit diprediksi, walaupun mungkin ada unsur perilaku manusia, tetapi seringkali perubahan iklim, perubahan pola hujan ini yang menyebabkan debit air lebih tinggi dari biasanya, sehingga merendam di sini merendam perumahan. Daerah yang mestinya bisa kita huni sebagai tempat tidur tidak bisa lagi kita gunakan. Daerah yang biasanya kita huni untuk bermain tidak bisa kita gunakan untuk bermain. Nah, maka ini termasuk daerah tercemar. Kemudian yang gambar paling kiri ini adalah pencemaran, ya betul, pencemaran tanah. Tanah yang mestinya bisa ditanami hijau seperti ini menjadi kering kerontang. Nah, penyebabnya apa? Betul, penyebabnya adalah kekeringan. Jadi, di gambar ini, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan, ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh alam. Nah, coba kita lihat, manakah perbuatan manusia berikut ini yang terpuji? Gambar paling kanan ini adalah siapa ini ya? Lagi buang hajat ya. Nah, karena buang hajat itu, maka siapa yang mau minum dari air yang sudah diisi hajat orang? Nah, oke, menjadi tercemar. Kemudian ini ya, tumpukan sampah. Sampah ini pasti dari manusia, sampah plastik. Nah, apa akibatnya? Kalau ada sungai yang tercemar seperti ini, maka sungai menjadi tidak bisa dipergunakan. Airnya sudah tidak bisa diminum langsung. Ya, banyak bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam air tersebut. Itu adalah perbuatan manusia. Penyebab pencemaran yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah, sekarang apa saja yang bisa masuk ke dalam suatu lingkungan? Zat-zat apa saja yang bisa mencemari suatu lingkungan? Berdasarkan zat pencemar itu bahasa lainnya adalah polutan. Polutan dapat dibagi menjadi 3, yang berupa fisis.
pencemar fisika. Apa itu? Yaitu pencemar yang dapat dilihat, pencemar yang dapat diraba, pencemar yang dapat dirasakan. Misalnya apa? Ya, plastik, ya benda-benda yang berupa benda padat, kaleng, kemudian gelas, kaca ya, besi, potongan bekas-bekas bangunan itu apa bahasa Jawanya berongkalan ya. Apa itu? Tanah yang padat. Kemudian yang misalnya yang dapat dilihat, ini cahaya ya. Cahaya dapat juga sebagai pencemar kalau cahaya atau sinar itu berbahaya. Sinar-sinar radioaktif, sinar alfa, beta, gamma itu adalah sinar-sinar yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Yang bisa diraba apa? Ya semua benda ya. Semua benda yang bisa diraba. Kalau bangkai, ya ini masuk bangkai. Bangkai masuk mana? Ya bangkai masuk fisika. Karena bangkai merupakan benda mati yang bisa diraba, yang bisa dirasakan. Ya, itu adalah pencemar fisika. Yang kedua adalah pencemar kimia. Apa itu pencemar kimia? Yaitu semua zat-zat beracun yang masuk ke dalam satu lingkungan. Zat-zat beracun itu bentuknya dapat berupa zat padat, misalnya sisa-sisa bahan berbahaya, zat padat ya, bekas-bekas limbah industri yang berupa zat padat, itu juga banyak. Kemudian zat cair itu bisa minyak, bisa bahan B3. B3 itu bahan beracun berbahaya. Bisa juga gas. Ini pencemar kimia. Nah, yang ketiga adalah pencemar biologis. Coba diperhatikan. Berupa makhluk hidup berbahaya yang masuk ke dalam suatu lingkungan. Misalnya apa? Ya, betul. Misalnya kalau membuat sumur berdekatan dengan septic tank, itu nanti ada Escherichia coli, bakteri berbahaya, bakteri yang aslinya tidak berbahaya karena itu ada di dalam usus kita. Tetapi kalau dalam jumlah banyak, maka sumur itu menjadi tidak bisa diminum karena akan menyebabkan diare. Kemudian juga makhluk hidup yang parasit, baik mikroorganisme maupun organisme yang bisa dilihat kasat mata. Ya, misalnya kalau mikroorganisme itu ya semua makhluk hidup penyebab penyakit. Kalau di daerah banjir, kenapa itu akan banyak terserang disentri? Ya, karena luapan air banjir kan berasal dari mana-mana. Misalnya dari septic tank yang isinya kalau kena banjir itu kan tumpah kemana-mana. Bisa juga penderita itu BAB kemudian menyebar kemana-mana. Juga yang berupa penyakit, ya bakteri-bakteri, virus. Ya kemarin waktu kita ada wabah virus corona, pencemar yang berupa virus corona menyebabkan kita nggak bisa bernafas dengan bebas. Kita harus memakai masker. Ya, ada juga yang berupa parasit besar, contohnya cacing parasit, contohnya serangga-serangga parasit. Nah, itu adalah pencemar biologis. Nah, tugas kalian sekarang silahkan kalian menentukan macam-macam zat pencemar yang mencemari tanah, zat pencemar yang mencemari air, zat pencemar yang mencemari udara dan suara. Kemudian diisikan di tabel ini ya, nomor ya, misalnya ini di pencemaran tanah.
Ini nanti nomor 1, nama zat pencemarnya, misalnya pencemaran tanah itu misalnya kaca ya. Kaca itu bekas pecahan gelas. Nah, sumbernya misalnya limbah rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan, apa yang terjadi kalau tanah banyak kacanya? Tanah menjadi tidak subur. Ya, dicari sampai 10 ya, 10 saja nanti dicari. Kemudian yang kedua adalah pencemaran air. Sama dengan yang tadi pencemaran tanah. Nama pencemarnya, kalau di air misalnya, air pencemarnya adalah bangkai. Sumbernya dari hewan-hewan yang mati atau dari peternakan yang bisa membuang limbah bangkai itu ke dalam badan air. Akibat yang ditimbulkan apa? Yang ditimbulkan adalah bau busuk. Kemudian apa? Menyebarnya virus, bakteri yang menyebabkan kematian. Itu ya, nanti dicari sampai 10 saja. Kemudian yang berikutnya, ini mohon maaf salah, ini mestinya C ya. Pencemaran udara dan suara. Nama pencemar udara, contohnya gas CO2, gas CO2 ya. Sumbernya dari mana? Dari asap pabrik. Dari mana lagi? Dari kebakaran hutan, dari letusan gunung berapi. Apa akibatnya kalau banyak ditimbulkan, kalau banyak pencemar CO2 di udara? Kemarin sudah dipelajari, yaitu apa? Efek pemanasan global. Ini nanti juga dicari 10 saja ya. Pencemaran udara misalnya 5, sisanya pencemaran suara berarti 5. Catatan, tolong tugas dikerjakan di buku catatan, bukan di kertas. Pak, saya sedang mudik. Nah, kalau mudik, boleh nanti ditulis dulu di kertas, baru besok kalau mau pulang ke sekolah, disalin ke buku catatan, dan nanti setelah ketemu offline, saya periksa. Saya ambil nilainya. Saya kira itu saja pengantar pertemuan. Waktu selanjutnya silahkan kalian mencari jawaban dari pengisian tabel-tabel yang sudah saya sampaikan di depan. Terima kasih, selamat bekerja, salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat.